Kadang orang cuma ngelihat, oh kayak kalimat sugesti apa segala macam. Setiap hari ya ada yang menarik lagi gitu yang aku bisa temukan kayak gitu. Ya nggak apa-apa kita bikin sama-sama dunia yang lebih baik. Yes, Ko, yes. terus rencana berikutnya untuk di OE ini apa, Ko? Ya aku pengen ini bisa jadi sesuatu yang lebih besar yang diterima secara global, yang istilahnya bisa digunakan karena balik lagi aku dari dulu cita-citaku tuh pengen banget supaya para akademisi juga belajar. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin agak lebih susah karena aku banyak ngasal ngomongnya terus kayak nabrak sana nabrak sini gitu ya. Ya kan, either way mungkin mereka bisa punya kerendahan hati untuk mau belajar gitu, atau mungkin ada juga yang memang gua nggak pusingin soal benderanya, yang penting gue bisa belajar sesuatu, ya mungkin akan bisa bantu lebih banyak orang. Semoga mereka bisa ngelihat aku lebih dari sekedar mukanya aku ataupun karena banyak yang bilang, oh lu coach karismatik cuman basis dari gaya ngomong lu aja yang orang semuanya dengerin gitu. Tapi enggak, aku yakin ini karena ini semua aku kerja by structure, bukan by apa ya kayak cuman sekedar karisma atau semacamnya. Terus ada yang bilang nih kayak orang hipnosis, enggak, karena aku juga nggak pakai sistem relaksasi atau apapun, karena di hipnosis itu kan mandatory orang harus relaksasi karena dia mau implanting something. Karena definisi hipnosis kan saat diterimanya sebuah ide atau sugesti mengendap di dalam bawah sadar manusia. Tapi aku nggak mengendapkan ide atau sugesti, aku hanya membuang ide atau sugesti yang ada di dalam ataupun beban mental yang ada di dalam tubuh kita. Jadi justru aku ngebuang, bukannya aku menambahkan. Jadi nggak ada proses hipnosis di situ. Jadi aku bukannya proses hipnotik, tapi aku direct command, perintah langsung untuk ngebuang. Kayak gitu. Ini sesuatu yang berbeda total gitu ya. Yang memang kadang orang cuma ngelihat, oh kayak kalimat sugesti apa segala macam. Ini orang yang nggak ngerti biasanya ngomong. Ya mereka nggak pernah belajar tentang hipnosis, cuman tahu sekilas dari luar, terus langsung ngasih penilaian. Nah, tapi buat orang yang memang mendalami, yang mengerti, yang tahu, mereka akan ngerti banget bedanya di mana. Kayak gitu. Kalau semua yang orang nggak ngerti pasti akan bilang semuanya sama, ini sugesti kayak gitu. Tapi enggak, karena sugesti itu dia nggak permanen, biasa ditunggu, dia biasanya balik lagi, ya kan. Cuma tinggal tunggu pas dipicunya di mana, atau kalaupun enggak dia ketutupan doang, tapi di bawahnya itu masih ada strukturnya yang di tubuh fisiknya biasanya akan manifestasi ke yang lain atau jadi bom. Tinggal dibongkar aja, kalau dicek pasti langsung kelihatan. Yang udah ketutupan rapi pun kamu bongkar lagi dalam pasti masih berantakan karena memang nggak dihilangin, dia hanya ditimpa kan. Nah jadi kalau misalkan dibongkar pasti akan kelihatan mana yang memang tambalan, mana yang memang benar-benar selesai. Kayak gitu. Jadi ibarat kalau luka ada borok bolong di dalam, kalau tambalan doang memang nggak kelihatan dari luar. Tapi begitu kamu bongkar itu kelihatan semua boroknya, hancurnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan emang selesai, dia nggak ada borok, nggak ada apa, semua benar-benar clean. Nah Dio itu bikin semuanya bersih dan clean kayak gitu. Jadi kayak ketika dicek semuanya ya memang bersih. Kayak tadi dicariin semua ya udah nggak ada, emang udah kosong, emang udah hilang, dan udah hilang ya dia hilang permanen. Makanya kayak kamu 3 tahun juga baik-baik aja kayak gitu. Jadi ya memang selesai. Jadi tujuanku jangka panjang pengen banget ini supaya jadi sistem yang besar yang bisa diterima oleh banyak orang, bisa diaplikasikan di mana-mana. Ya dan ya hopefully namanya tetap kejaga bahwa structure ini ya memang bikinan aku gitu. Biar nggak ada yang ngaku-ngaku. Udah hak paten, Ko? Kalau paten nggak bisa. Belum. Karena hanya bisa hak cipta. Hak cipta. Karena kalau misalkan untuk sistem yang memang apa ya kayak rumus, metodologi itu nggak bisa dipatenkan. Dia bisanya di hak cipta aja. Tapi ya semoga dari banyaknya publikasi juga kita udah bisa lihat semuanya gitu ya. Jadi ya itu sebagai salah satu yang membuktikan lah emang ini apa yang aku ajukan kayak gitu. Yes, keren. Terus satu lagi. Oh ya, Ko, boleh silakan. berapa skor Koko melihat di OE ini? Sampai sejauh ini skornya berapa? Skor apa Seberapa nih? puasnya? Seberapa puasnya mungkin di 20-an %. Enggak, dari 0 sampai 10 aja, Ko. Kalau dari 0 sampai 10 di 2. 2 aja? Berarti Skala masih 2. banyak PR-nya. Jadi kalau misalkan untuk scaling ini pasti bisa lebih besar. Ini baru di skala 2. Tapi kalau misalkan dari metodologinya, ini balik lagi untuk potensi mengubah dunianya. Karena goals besarnya kan mengubah dunia. Ya kan, dari changing the world menurut aku ini baru di angka 2. Karena kita hanya masih main di Indonesia. Ya kan, terus kayak masih banyak hal PR yang masih bisa dikerjain. Jadi kayak ini masih belum ada apa-apa. Jadi mungkin ini di level 1.0 atau 2.0.
Sebenarnya kalau dieskalasi lagi pasti bisa lebih gede lagi, bisa lebih growing up lagi. Tapi kalau misalkan dari metodologinya sendiri, aku rasa ini udah jadi yang cukup solid. Jadi kalau dibilang dari angka berapa, mungkin di 7,5 lah. Karena kalau aku kasih angka terlalu tinggi nanti pasti akan ada improve lagi kok gitu. Yeah. Karena aku selalu setiap kali yang aku pikir oh nih udah susah lagi nih buat diimprove, ya aku pernah ngomongin dulu nih kayaknya gue udah gak bisa improve lagi deh. Udah ini udah terlalu gila sih gitu. Tapi ternyata eventually masih banyak lagi yang bisa aku bongkar lagi gitu. Karena setiap hari kan kerjain case ya. Jadi setiap ada kasus baru, setiap hari ya ada yang menarik lagi gitu yang aku bisa temukan kayak gitu. Jadi kayak memang dunianya manusia nih cukup menarik, tapi boleh dibilang mungkin sekitar 75-80% itu udah ke mapping semua. Mungkin yang kasus-kasus berat aja yang belum, yang kayak orang-orang yang aku nggak sentuh, misalnya kayak orang-orang yang punya problem disorder yang terlalu parah kayak gitu. Ya aku juga males sih buat handle-nya. Ya karena butuh waktu yang panjang. Mungkin itu meneliti nanti lah kalau duitnya udah banyak gitu ya. DOA udah nggak butuh aku lagi, waktuku banyak luangnya, mungkin boleh buat kerjain-kerjain yang kayak gitu yang sifatnya pro bono, bantuin orang lagi. Karena dulu kan aku udah lakukan itu, tapi sekarang DOA lagi butuh memang untuk dibikin lebih besar, lebih banyak orang yang bisa akses kayak gitu, lebih bisa ngebantu banyak orang. Wis keren, keren. Kok satu lagi ya, kok. Kan Koko bilang sekarang masih skala 20 untuk mencapai sampai 100. Berarti kan butuh dong, bukan Koko sendiri. Kira-kira ada rencana nggak sih untuk memuridkan mungkin? Ya pastinya, karena aku pengen banget lebih banyak fasilitator yang bisa bantuin aku. Ya jadi cita-citaku di masa yang akan datang ya seperti itu. Lebih banyak orang yang belajar, lebih banyak associate facilitator yang barengan kayak gitu. Walaupun sistem ini very simple tapi juga ada structure sendiri yang bikin jadi kayak kerjainnya mesti ya teliti kayak gitu. Kayak tadi kan boleh dibilang nggak gampang juga Ci, buat nggak pecahin kamu punya case gitu. Buat level aku mungkin akan sangat mudah, tapi kalau buat orang lain mungkin akan tersesat juga. Karena itu banyak banget kayak kalau kamu salah pertanyaan, kamu akan ke guide-nya ke tempat yang berbeda. Nah jadi kayak kamu harus bener-bener stick to the plan, kayak oke, dari sini gue akan kemana gitu structure-nya. Terus setiap kali kan klien selalu memberikan jawaban yang berbeda. Jawaban yang berbeda menuntut respons yang berbeda untuk kamu cek dengan pertanyaan yang berbeda juga. Jadi kemampuan kamu bertanya juga akan benar-benar harus tajam. Kayak gitu. Nah jadi nanti suatu saat ya perlu banyak yang di-train untuk bisa ngerti tentang hal ini. Sehingga bisa lebih banyak orang yang dibantu, lebih efektif. Karena kalau buat emosi dia akan sangat efektif karena dia mainnya di physiological level, dia bukan di psychological level. Kalau psychological level buat ngeberesin physiological level, fisiologinya masih bermasalah, dia akan sangat mempengaruhi di sini. Sehingga jadi nggak bisa dibantu dengan maksimal. Makanya banyak yang kayak sebentar sekilas kelihatannya udah baik-baik aja, tapi nanti tunggu waktu dia harus repeat lagi. Jadi harus kayak continuous banget. Kayak misalnya contoh untuk orang berduka, nggak mungkin satu ketemuan beres. Ya kan pasti harus datang terus kayak di maintain lagi. Udah lebih mendingan dikontrol lagi, mendingan diinin lagi. Tapi dengan strukturnya DOA, kayak kamu satu kali ketemuan aja 3 tahun kamu bisa hahaha gitu kan. Ya udah selesai, bener-bener tuntas gitu. Jadi menuntaskan itu berbeda sama berjalan melewati. Biasa tuh kalau semua ilmu yang sebelumnya bicara tentang sebelum DOA ya, sebelum DOA ada semua bicara tentang bagaimana hidup bersama dengan beban itu. Ya kalau kamu misalkan let's say teknik buat healing banyak, misalnya kayak kamu bisa meditasi, nanti kamu meditasi terus, karena harus di maintenance terus menerus. Kalau kamu sedih karena kedukaan, kamu meditasi, kamu harus meditasi terus-terusan, kayak jangka panjang. Buat kontrol, kendalikan. Once kamu nggak meditasi, kamu lupa, bisa kejebolan. Nah kalau misalkan kayak kamu biasa shaking buat healing, nanti kamu shaking, terus kamu shaking lagi. Begitu kamu berhenti shaking, mungkin kamu akan balik lagi. Kalau kamu goes to the therapy yang bolak-balik kayak gitu, terus-terusan, ada banyak semua sistem metodologi yang harus bergantung sama orang lain. Jadi definisi kecanduan adalah saat kamu harus tergantung sama objek, substance, ataupun sama orang, ya, dan itu nggak bisa beres tuh kalau misalkan kamu nggak terus-terusan. Nah tapi DOA itu bisa bantu untuk kamu keluar dari sana, jadi kamu nggak usah bolak-balik terus-terusan. Jadi ketika di sana, jadi ketika umumnya semuanya harus terus-terusan dan continuous, tapi DOA bisa bantu kamu just one session, abis itu kamu selesai tuh sama kamu punya urusan
duka, 3 tahun ya baik-baik aja. Dan ini akan baik-baik ya seterusnya. Karena memang itu udah selesai. Iya. Yang tadi mungkin kamu kedukaan, sedih segala macam, kamu bisa langsung berubah detik itu juga langsung hahaha. Jadi kalau buang secara struktural kayak DOA lakukan, itu sekali kamu beresin, seumur hidup kamu akan selesai. Dan dia nggak akan balik-balik lagi. Nah jadi benar-benar kecuali tercipta beban yang baru. Nah itu lain lagi. Ibarat kalau orang jatuh patah tulang, disembuhin, tulangnya sembuh, tulang yang sembuh nggak akan rusak lagi. Kecuali kalau dia ditabrak mobil lagi. Iya. Iya kayak gitu. Jadi benar-benar sembuh total. Nah jadi kamu kalau sembuh total, kamu nggak kayak orang yang maintenance luka. Kayak orang cuci darah harus datang terus menerus, ya cuci darah lagi, cuci darah lagi, cuci darah lagi. Kayak orang kecanduan cuci darah. Kalau kamu lepas dari cuci darah, tubuh kamu langsung kocak. Nah tapi kalau di OA kamu sekali datang, jebret selesai, sembuh ya udah selesai. Tubuh kamu kembali kayak normal lagi kayak kamu dulu. Makanya selalu kan konsepnya kembalikan bahagiamu. Kayak gitu. Jadi once dia balik, dia selesai, dia nggak usah repot-repot. Nah ini yang sebenarnya orang perlu untuk ngerti, tahu, dan supaya bisa dilakukan sehingga bisa diduplikat. Jadi lebih banyak orang yang bisa ngebantuin juga. Nah makanya jadi ya pada saatnya nanti pastinya pengen banyak fasilitator yang bisa bantu. Kayak gitu. Jadi ya perlu mereka belajar semua strukturnya supaya bisa lebih efektif lah buat ngerjain kayak gitu. Kalau buka aku orang pertama yang daftar ya kok. Oh gitu ya, Iya, siap. Yang terakhir sebagai penutup. Iya. Kok sekarang kan lagi musimnya semua mental health. Ya, Terus banyak juga muncul dong orang-orang yang ngaku lah bisa heal gitu ya. Dengan membantu mereka merilis dan lain-lain. ya. Apa yang pengen coach katakan ke mereka Oke. tentang mereka yang tanda kutip mungkin mengikuti mengcopy cara kerjanya di OE? Sebenarnya sih kalau mengikuti mengcopy cara kerja, menurut aku sih ya nggak apa-apa ya, karena balik lagi aku pengen lebih banyak orang yang bisa berubah. Kalau hidup bisa lebih baik bareng. Terus juga kalau misalkan mereka memang pengen bantuin gitu ya. Di satu sisi, as long as mereka mungkin kayak appreciate, mengakui bahwa emang dari kita yang istilahnya ya aku yang awal develop, aku yang create gitu. Terus kayak punya structure, punya framework, punya logic. Nah kalau kamu memang ngambil logiknya dari sini, kamu pakai teknik yang berbeda. Kayak Dr. Jimmy kan kemarin juga sempat bikin video sama aku. Awal banyak yang bilang, Dr. Jimmy kok mirip banget sama Coach Rio gitu kan. Kayak cara, sekalian aku ngomongin ya karena biar kita gak nyindir-nyindir. Iya, jadi kayak banyak yang bilang, Dr. Jimmy kok mirip banget sama Coach Rio gitu ya. Semua cara langkahnya, cara rilisnya, segala macam ngomonginnya, kalimatnya semuanya sama gitu kan. Ya dia mungkin ada teknik yang dia bedain gitu ya, tapi dia pakai structure logic yang sama. Balik lagi kan aku bilang di OA itu it's not about teknik, di OA it's about logic. Tapi dia mau mengakui bahwa aku ambil logiknya di OA juga. Yang dia bilang ini cara pandangnya begini, cara gini. Jadi bisa dilihat di videonya kayak gitu. Nah aku respect pribadi-pribadi yang seperti Dr. Jimmy yang mereka ya secara gentleman mereka bilang gitu, memang ya gue ngambil logiknya dari elu. Nah ketika kayak gitu ya sudah, aku juga oh ya I respect you. Walaupun kamu pakai teknik yang berbeda yang kamu tambah-tambahin, tapi logiknya kamu dapetin dari sini. Ya ketika kamu mengakui itu ya buat aku itu oke, baik gitu ya. Dan balik lagi, mungkin aku nggak bisa pegang semuanya kayak gini. Ibaratnya kalau dulu aku selalu ketakutan kalau ini akan ditiru orang atau semacamnya. Tapi balik lagi ya, orang mungkin bisa meniru, tapi aku juga punya karakteristiknya sendiri. Ya balik lagi kalau orang yang bilang kemarin ini aku ngobrol sama Bro Dion sih, yang punyanya bakso rusuk Saman Hudi. Dia bilang ya bro, bakso gua aja udah dituri berapa orang nggak tahu resep gua gitu kan. Ada yang niru dari ngambil gua punya manajer, terus bikin mereknya cuman bakso rusuk, dirubah belakangnya doang gitu ya. Terus jualan bakso yang sama, dia bilang kayak gitu. Ya mau gimana lagi, namanya banyak orang yang kayak gitu ya, niatnya nggak bagus dia bilang. Tapi ya tetap aja mereka punya segmennya masing-masing. Bakso gue tetap jalan aja kayak gitu. Ya dia tetap jadi orang yang sukses berhasil. Ya minimal lebih banyak orang yang ngerti bakso gitu kan. Ya mungkin kalau dilihat seperti bakso ya mungkin akan lebih banyak brand-brand bakso yang lain misalkan. Tapi ya market leadernya kan udah tahu siapa yang pertama kali memang bikin structuring. Ya balik lagi semuanya ada di internet. Ya kan, apa yang udah kita publikasikan di media massa udah banyak sekali dari tahun 2020. Jadi semua orang juga udah tahu ya ini bikinan siapa gitu kan. Dan seperti apa structuring gimana kayak gitu. Aku juga banyak bagi-bagikan di YouTube, di TikTok, di Instagram segala macam. Jadi bisa dilihat semua track recordnya. Kayak gitu.
Ya mungkin kayak gitu sih, Ci. Jadi kalau pesannya buat mereka, ya nggak apa-apa kita bikin sama-sama dunia yang lebih baik kayak gitu. Ya kalau bisa diakuin akan lebih bagus. Kalau nggak diakuin nanti paling diserbu rame-rame sama anak-anak. Iya benar-benar. Iya, anak-anak nih pada suka langsung keluar tanduk Iya, cung. tanda. Wih, Sip, 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 banyak sip. keyboard warrior pusing. Itu aja sih kok. Oke, thank you Oke. banget Cici. Thank you, All keren. the best. Pokoknya Ya, makasih. DOA sukses terus, makin Amin. mendunia ya. Terima Kok kasih. now everyone can heal tuh keren banget sih. Oke, semoga bisa semuanya lebih banyak yang di healing lagi di masa depan. Amin. Tapi Koreo juga harus jaga kesehatan. Siap. Gitu. Semoga ya Tuhan kasih kesehatan terus. Ya. Amin. Thank you, thank you. Thank you. Ya. Dadah.